Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dengan anggota Desi Aspita Purba, Maria Diterawati, Apriseli Gracia Lase, Ruth Clara Manik, dan Esther Tampu Bolon akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas kami yang berjudul Peningkatan Pemecahan Masalah Matematika dengan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada materi Sistem Persamaan Linear 2 Variabel pada siswa kelas 8A SMP Negeri Tebing Syah Bandar. Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan hipotesis tindakan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan yang harus dikuasai siswa setelah belajar matematika. Kemampuan ini sangat diperlukan siswa terkait dengan kebutuhan siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari dan mampu mengembangkan diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, kemampuan pemecahan masalah perlu mendapatkan perhatian khusus dalam proses pembelajaran matematika dari semua jenjang pendidikan. Anderson 2009 mendefinisikan pemecahan masalah sebagai suatu keterampilan individu dalam menganalisis, menafsirkan, menalar, memprediksi, mengevaluasi, dan merefleksikan. Sementara menurut Maimunah, Purwanto, Sadijah, dan Siswaroda 2016, pemecahan masalah ialah aktivitas intelektual guna menemukan solusi penyelesaian dari masalah dengan melibatkan pengetahuan dan pengalaman. Polya 1973 menjelaskan beberapa tahapan yang harus dilalui dalam menyelesaikan suatu masalah, antara lain 1. Memahami masalah, 2. Merencanakan strategi penyelesaian, 3. Melaksanakan penyelesaian, dan 4. Memeriksa kembali hasil berdasarkan tahapan yang ada. Suherman 2003 mengatakan bahwa pemecahan masalah harus dikembangkan pada situasi yang bersifat ilmiah, bertemakan kejadian dalam kehidupan sehari-hari, atau yang menarik perhatian anak. Dengan kata lain, pemecahan masalah yang dihadirkan harus bersifat kontekstual yang nyata dan dekat dengan kehidupan anak. Salah satu jenis masalah yang kontekstual dapat berupa masalah non-rutin yang memerlukan proses berpikir tingkat tinggi dalam penyelesaiannya. Namun kenyataannya dalam pembelajaran matematika masih terdapat kendala-kendala yang menyebabkan siswa gagal dalam mata pelajaran ini. Kendala-kendala dalam pembelajaran matematika dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor dari guru dan juga faktor dari siswa itu sendiri. Faktor dari guru diantaranya karena guru yang kurang menguasai pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, kurangnya variasi media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran juga menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Sedangkan dari faktor siswa, diantaranya adalah karena siswa kurang berminat terhadap pembelajaran matematika karena mereka menganggap bahwa matematika adalah mata pelajaran yang rumit dan sulit sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar dan tidak memperhatikan materi sehingga akhirnya mereka tidak dapat memecahkan masalah yang diberikan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 3 November 2020 kepada salah satu guru yang mengajar mata pelajaran matematika di kelas 8 SMP Negeri Tebing Syah Bandar, ternyata hasil ulangan harian siswa pada mata pelajaran matematika materi Sistem Persamaan Linear 2 Variabel hasilnya termasuk rendah. Dari data yang diperoleh dari 5 kelas 8 yang terdapat di SMP Negeri Tebing Syah Bandar, rata-rata nilai ulangan harian pada materi Sistem Persamaan Linear 2 Variabel adalah rendah. Peneliti bertanya lebih lanjut kepada guru, bagaimana sistem pembelajaran yang selama ini diterapkan pada sistem pembelajaran. Dan guru mengatakan bahwa pembelajaran dilakukan dengan memberikan materi dengan metode ceramah, lalu setelah itu guru memberikan contoh soal dan latihan dengan jenis soal-soal rutin. Sehingga pada saat siswa diberikan soal-soal non-rutin, siswa mengalami kesulitan untuk memecahkannya. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara peneliti kepada siswa kelas 8A. Mereka mengatakan bahwa mengalami kesulitan dalam memecahkan soal-soal yang diberikan guru pada soal ulangan harian yang dilaksanakan pada pembelajaran materi SPLDF ini. Mereka mengalami kebingungan dalam mencari cara untuk memecahkan soal-soal tersebut karena selama pembelajaran mereka hanya mengerjakan soal-soal rutin yang artinya mereka langsung mengetahui maksud soal dan bagaimana cara pengerjaannya. Bahkan beberapa dari mereka terdapat juga siswa yang tidak mampu membuat model matematika dari soal cerita yang diberikan oleh guru. Sistem persamaan linear 2 variabel.
Seperti yang kita ketahui bahwa materi SPLDV merupakan materi yang memiliki banyak sekali ragam bentuk soal-soalnya, sehingga jika siswa hanya mengandalkan latihan-latihan soal rutin saja, maka siswa akan mengalami kesulitan jika diminta untuk mengerjakan soal-soal yang berbeda dengan contohnya. Kebanyakan soal dalam SPLDV adalah soal yang berbentuk cerita, sehingga siswa harus mengubah dalam bentuk model matematikanya sebelum ia mengerjakannya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah Problem Based Learning PBL. Menurut Sumartini 2016, untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, perlu didukung oleh metode pembelajaran yang tepat. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah adalah pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning. Arens dalam Sumartini 2016 menegaskan bahwa pembelajaran berbasis masalah dirancang untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, dan keterampilan intelektualnya. Penelitian yang dilakukan oleh Iswan Al-Haddad, Hasan Hamid, dan Wilda Syam Tonra dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada sistem persamaan linear dua variabel menyatakan bahwa 1. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 8 2 SMP Negeri 16 Halmahera Selatan setelah diterapkan model pembelajaran PBL berada pada kualifikasi cukup dengan besar presentasi penguasaan yakni 55%. Kedua, peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 8 2 SMP Negeri 16 Halmahera Selatan setelah diterapkannya model PBL diperoleh nilai NGEN-nya yaitu 0,398 yang berarti peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa berada pada interpretasi sedang. Dan 3. Penerapan model PBL secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 8 2 SMP Negeri 16 Halmahera Selatan pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Dari pemaparan tersebut, pada penelitian ini akan menerapkan model pembelajaran PBL dalam mata pelajaran matematika materi sistem persamaan linear dua variabel pada siswa kelas 8 SMP Negeri Tebing Suyah Bandar dan berharap dengan menggunakan model belajar PBL ini dapat mengembangkan keahlian belajar dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan model belajar problem based learning dapat meningkatkan pemecahan masalah matematika pada materi sistem persamaan linear dua variabel pada siswa kelas 8A SMP Negeri Tebing Syah Bandar. Dan yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi sistem persamaan linear dua variabel melalui penerapan model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 8A SMP Negeri Tebing Suyah Bandar. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Empat manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi peneliti. Penelitian ini dapat dijadikan suatu sumber informasi tentang hasil pembelajaran siswa menggunakan model PBL sebagai bekal untuk mengajar di waktu yang akan datang. Yang kedua adalah bagi peneliti lain. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi dalam melakukan penelitian tindakan kelas yang sejenis serta dapat menambah wawasan tentang penerapan model belajar PBL dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya adalah bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi yang bermanfaat terutama dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan peningkatan kualitas dalam pembelajaran di sekolah. Yang terakhir adalah bagi siswa. Penelitian ini dapat melatih kerjasama dan bertanggung jawab siswa dalam kegiatan berkelompok serta membantu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Dan yang terakhir adalah hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dari penelitian ini adalah jika model PBL diterapkan pada pembelajaran, maka akan meningkatkan pemecahan masalah matematika pada materi sistem persamaan linear dua variabel siswa kelas 8A SMP Negeri Tebing Syah Bandar. Bab 2. Kajian teoritik. Kemampuan pemecahan masalah. Yang pertama, pengertian pemecahan masalah. Menurut Tarzimah, menyatakan pemecahan masalah merupakan suatu aspek utama dalam kurikulum matematika yang dibutuhkan siswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan banyak konsep dan keterampilan matematika, serta membuat keputusan yang sangat penting untuk pengembangan pemahaman konseptual. Selanjutnya, menurut
NCTM menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan bagian integral dari semua pembelajaran matematika, sehingga melatih kemampuan pemecahan masalah matematis siswa merupakan cara yang efektif agar siswa menguasai pembelajaran matematika. Selanjutnya, menurut Dahar, pemecahan masalah merupakan suatu kegiatan manusia yang menggabungkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang telah diperoleh sebelumnya, dan tidak sebagai suatu keterampilan generik. Menurut Sumarmo, berpendapat bahwa pemecahan masalah adalah suatu proses untuk mengatasi kesulitan yang ditemui untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, menurut Montague mengatakan bahwa pemecahan masalah matematis adalah suatu aktivitas kognitif yang kompleks yang disertai sejumlah proses dan strategi. Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat kami simpulkan pemecahan masalah matematis merupakan suatu aktivitas kognitif yang kompleks sebagai proses untuk mengatasi suatu masalah yang ditemui, dan untuk menyelesaikannya diperlukan sejumlah strategi. Melatih siswa dengan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika bukan hanya sekedar mengharapkan siswa dapat menyelesaikan soal atau masalah yang diberikan, namun diharapkan kebiasaan dalam melakukan proses pemecahan masalah membuatnya mampu menjalani hidup yang penuh kompleksitas permasalahan. Selanjutnya ada indikator pemecahan masalah. Menurut Polya, terdapat 4 aspek kemampuan pemecahan masalah yang dapat dijadikan indikator, yaitu yang pertama, memahami masalah. Tahap pertama pada penyelesaian masalah adalah memahami soal. Siswa perlu mengidentifikasi apa yang diketahui, apa saja yang ada, jumlah, hubungan, dan nilai-nilai yang terkait, serta apa yang sedang mereka cari. Beberapa saran yang dapat membantu siswa dalam memahami masalah yang kompleks. Yang pertama, memberikan pertanyaan mengenai apa yang diketahui dan dicari. Yang kedua, menjelaskan masalah sesuai dengan kalimat sendiri. Yang ketiga, menghubungkannya dengan masalah yang serupa. Yang keempat, fokus pada bagian yang penting dari masalah tersebut. Yang kelima, mengembangkan model. Dan yang terakhir, menggambar diagram. Selanjutnya, membuat rencana. Siswa perlu mengidentifikasi operasi yang terlibat serta strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Hal ini bisa dilakukan siswa dengan cara yang pertama menebak, mengembangkan sebuah model, mensketsakan diagram, menyederhanakan masalah, mengidentifikasi pola, membuat tabel, eksperimen dan simulasi, bekerja terbalik, menguji semua kemungkinan, mengidentifikasi subtujuan, membuat analogi, dan mengurutkan data atau informasi. Selanjutnya, melaksanakan rencana. Apa yang telah dijelaskan tergantung apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dan juga termasuk hal-hal berikut. Yang pertama, mengartikan informasi yang diberikan ke dalam bentuk matematika. Dan yang kedua, melaksanakan strategi selama proses dan perhitungan yang berlangsung. Selanjutnya itu melihat kembali. Aspek-aspek berikut perlu diperhatikan ketika mengecek kembali langkah-langkah yang sebelumnya terlibat dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, mengecek kembali semua informasi yang penting yang telah teridentifikasi. Yang kedua, mengecek semua perhitungan yang sudah terlibat. Yang ketiga, mempertimbangkan apakah solusi logis. Yang keempat, melihat alternatif penyelesaian yang lain. Yang kelima, membaca pertanyaan kembali dan bertanya kepada diri sendiri apakah pertanyaannya sudah benar-benar terjawab. Selanjutnya ada sistem persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang memiliki dua variabel dan pangkat masing-masing variabelnya 1. Sedangkan sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem persamaan yang terdiri atas dua persamaan linear dengan dua variabel yang hanya mempunyai satu penyelesaian. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu AX tambah BY sama dengan C, dengan A, B tidak sama dengan 0, PX tambah QY sama dengan R, dengan P, Q tidak sama dengan 0. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan SPLDV yaitu ada metode substitusi, eliminasi, campuran atau gabungan dari eliminasi dan substitusi, dan metode grafik. Selanjutnya, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Pengertian model pembelajaran PBL. Menurut Yuliasari,
PBL merupakan suatu model yang dimulai dengan menghadapkan peserta didik pada masalah keseharian yang nyata atau masalah yang disimulasikan sehingga diharapkan menjadi terampil dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, menurut Setiorini, PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi kuliah atau materi pelajaran. Selanjutnya, menurut Haryati, PBL merupakan suatu model instruksional antara guru dengan peserta didik melalui pemecahan masalah berdasarkan pengalaman peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, menurut Sariningsih, pembelajaran berbasis masalah yang dikenal dengan PBL merupakan suatu pembelajaran yang didesain sedemikian rupa dalam rangka membantu mahasiswa agar mampu menyelesaikan permasalahan untuk menemukan solusi. Selanjutnya, menurut Sofyan, PBL merupakan pendekatan yang berorientasi pada pandangan konstruktivistik yang membuat karakteristik konseptual, kolaboratif, berpikir metakognitif, dan memfasilitasi pemecahan masalah. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah atau PBL merupakan salah satu metode dalam pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Dalam usaha memecahkan masalah tersebut, siswa akan mendapat pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan atas masalah tersebut. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran problem-based learning. Menurut Sofyan, karakteristik pembelajaran PBL antara lain yang pertama, siswa harus peka terhadap lingkungan belajarnya. Yang kedua, simulasi problem yang digunakan hendaklah berbentuk struktur dan memancing penemuan bebas. Yang ketiga, pembelajaran diintegrasikan dalam berbagai subjek. Yang keempat, pentingnya kolaborasi. Yang kelima, pembelajaran hendaknya menumbuhkan kemandirian siswa dalam memecahkan masalah. Yang keenam, aktivitas pemecahan masalah hendaknya mewakili kondisi nyata. Yang keenam, penilaian hendaknya mengungkapkan kemajuan siswa dalam mencapai tujuan dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir, PBL hendaknya merupakan dasar dari kurikulum, bukan hanya pembelajaran. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Esther. Baiklah, selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, menurut Sohimin 2014, tahap-tahap model pembelajaran problem-based learning yaitu yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Dalam tahap ini, guru juga memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut, seperti menetapkan topik, tugas, jadwal, dan lain-lain. Yang ketiga, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai eksperimen untuk mendapatkan pemecahan masalah. Yang keempat, guru membantu siswa dalam merencanakan serta menyiapkan karya. Yang kelima, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi. Selanjutnya, menurut Arens 2012, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tahap penyajian masalah-masalah nyata. Yang kedua, peserta didik diminta mencermati dan mengobservasi masalah tersebut. Yang ketiga, siswa secara berkelompok mengadakan investigasi terbimbing melalui aktivitas-aktivitas peserta didik yang terdapat pada LKPD. Yang keempat, peserta didik aktif berdiskusi untuk mencari solusi dari masalah pokok. Yang kelima, guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan terakhir mengevaluasi. Yang ketiga, menurut Retnawati 2018, terbagi atas 5 fase, yaitu fase pertama orientasi siswa pada masalah, fase kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, fase ketiga membimbing penyelidikan individual dan kelompok, fase keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya,
Dan fase kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. Nah, di sini pada fase pertama yaitu mengorientasikan siswa pada masalah. Dalam tahap ini, guru menyajikan masalah di awal pembelajaran. Lalu, siswa diberikan motivasi untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi terkait masalah yang disajikan. Pada fase kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Dalam tahap ini, guru memulai aktivitas pembelajaran dengan membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang dan telah membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan data atau informasi dan melaksanakan penyelidikan pengajuan pertanyaan untuk membuat siswa berpikir tentang kelayakan hipotesis dan solusi. Fase yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada fase ini, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya yang tepat mengkomunikasikan hasil karyanya. Pada tahap ini, siswa diperbolehkan untuk mempresentasikannya. Lalu siswa yang lain diberikan kesempatan untuk menanggapi pendapat kelompok yang presentasi. Nah, selanjutnya fase yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam tahap ini, guru membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi aktivitas yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam tahap ini, guru membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi aktivitas yang telah dilakukan, keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan. Guru meminta siswa untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajarnya. Selanjutnya, pengaruh model PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah. Yang pertama yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan bagian integral dalam pembelajaran matematika menurut NCTM 2000. Proses berpikir dalam pemecahan masalah perlu mendapat perhatian guru untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan pemecahan masalah baik dalam konteks dunia nyata maupun konteks matematika. Maka, kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Menurut Krulik dan Rudnick, mendefinisikan kemampuan pemecahan masalah sebagai sarana individu dalam menggunakan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk mensintesis dan diterapkan pada situasi yang baru dan berbeda. Maka dari itu, model pembelajaran yang memberi kesempatan siswa untuk mengembangkan potensinya secara maksimal, terutama dalam hal kemampuan pemecahan masalah, adalah model problem-based learning. Model problem-based learning merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Karakteristik model pembelajaran berdasarkan masalah adalah menekankan pada upaya menyelesaikan permasalahan. Di sini, siswa dituntut aktif untuk mencari informasi dari segala sumber berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Hasil analisis siswa nantinya digunakan sebagai solusi permasalahan dan dikomunikasikan. Nah, berdasarkan penjelasan itu, maka pembelajaran dengan model PBL sangat mendukung untuk peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa. Selanjutnya yaitu penelitian relevan.
penelitian yang relevan dan sesuai serta sudah pernah dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Gunantara, Swarhana, dan Nancy Riastini dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem-Based Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas 5, menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran problem-based learning atau PBL dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah siswa pada siklus 1 yaitu 70,00 menjadi 86,42 pada siklus 2. Kemudian rata-rata kemampuan pemecahan masalah mengalami peningkatan sebesar 16,42% dari siklus 1 ke siklus 2. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Iswan Al-Haddad, Hasan Hamid, dan Wilda Shamtondra dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Problem-Based Learning atau PBL untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 82 SMP Negeri 16 Halmahera Selatan setelah diterapkan model pembelajaran PBL berada pada kualifikasi cukup dengan sebesar presentasi penguasaan yakni 55%. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Astria Hirdayanti dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Model PBL terhadap Kemampuan Komunikasi dan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Sekolah Menengah Pertama di Lubuk Linggau. Menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran based learning atau PBL memiliki pengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa di sekolah menengah pertama. Hal ini berkaitan dengan sumbangan model pembelajaran PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Esther, di mana saya akan menjelaskan bagian bab 3 yaitu metode penelitian. Pertama, saya akan menjelaskan lokasi dan karakteristik subjek penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di SMP Negeri 2 Tebing Syah Bandar yang terletak di Dusun 2 Desa Penggalian, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan subjek penelitian adalah siswa kelas 8 dengan jumlah siswa 29 orang, 15 perempuan dan 14 laki-laki. Selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan model Kemis dan MC Tanggert. Model ini hakikatnya terdiri dari 4 komponen, yaitu pertama ada rencana penelitian. Rencana penelitian yaitu rencana apa yang dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan atau perubahan perilaku dan sikap sebagai solusi. Yang kedua ada pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan yaitu apa yang dilakukan oleh guru atau peneliti sebagai upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan yang diinginkan. Pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga itu ada tahap observasi. Tahap observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan tindakan yang dilakukan dalam PTK. Tujuan pokok observasi ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perubahan yang terjadi dengan adanya pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung. Yang keempat itu ada tahap refleksi. Tahap refleksi yaitu peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan atas hasil atau dampak dari tindakan dari berbagai kriteria.
Melalui refleksi ini, guru akan dapat menetapkan apa yang perlu diperbaiki dan dapat menetapkan tujuan apa saja yang belum tercapai. Yang selanjutnya yaitu ada rencana penelitian. Rencana penelitian ini terdiri dari 2 siklus, yang dimana siklus pertama terdiri dari perencanaan tindakan penelitian yang harus dilakukan guru pertama, yaitu menentukan materi. Materi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu materi sistem persamaan linear 2 variabel atau disingkat dengan SPLDV. Yang kedua yaitu menyusun RPP. Yang ketiga menyiapkan alat yang digunakan dalam proses pelaksanaan tindakan. Yang keempat yaitu menyiapkan lembar kerja siswa. Yang kelima yaitu menyusun lembar observasi. Yang selanjutnya harus dilakukan yaitu ada pelaksanaan tindakan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan awal pembelajaran dalam RPP yang telah dibuat, yang terdiri dari kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan, pertama, guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam kepada siswa. Yang kedua, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Yang ketiga, guru melaksanakan absensi terhadap siswa. Yang keempat, guru menyampaikan topik pembelajaran. Yang kelima, guru menyampaikan apersepsi. Yang keenam, guru memberi motivasi siswa dengan menyampaikan manfaat pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini terdiri dari beberapa fase. Fase pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Guru mengarahkan siswa pada masalah melalui LKPD yang dibagikan kepada setiap siswa. Lalu yang selanjutnya, dari LKPD yang dibagikan, guru mendorong setiap siswa mengemukakan ide-ide secara terbuka. Lalu pada fase kedua, yaitu mengorganisasikan siswa belajar. Pertama, guru membagi siswa menjadi dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang, heterogen tiap kelompok. Lalu yang kedua, guru membimbing dan menyuruh siswa untuk memperhatikan LKPD dan melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai petunjuk yang diberikan dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mampu menyelesaikan soal dengan beberapa cara dari berbagai sudut pandang dan menyelesaikan masalah dengan menemukan gagasan baru. Dan pada fase ketiga yaitu ada membimbing penyelidikan siswa. Pertama, guru membimbing jalannya diskusi dalam kelompok. Kedua, guru membimbing siswa untuk memberi kemudahan dalam mengerjakan pengerjaan memecahkan masalah. Misalnya, membantu siswa dalam memahami masalah pada LKPD sehingga siswa mampu memikirkan cara penyelesaiannya. Yang ketiga, mengarahkan siswa dalam kelompok melakukan kerjasama yang baik, di mana setiap anggota kelompok harus dapat bagian dalam memecahkan masalah. Yang keempat, mendorong setiap anggota kelompok saling bertanya kepada teman yang lebih paham dan mengerti akan memecahkan masalah supaya setiap anggota kelompok mengerti dalam memecahkan setiap masalah yang ada di LKPD. Lalu pada fase keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pertama, guru membimbing siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas dan mengarahkan setiap anggota kelompok harus ambil bagian dalam presentasi. Yang kedua, memotivasi kelompok di luar penyaji untuk menanggapi hasil pekerjaan temannya
dan menanyakan jika ada hal yang tidak dipahami kepada kelompok penyaji, serta memotivasi kelompok penyaji untuk dapat menanggapi saran maupun pertanyaan dari kelompok lain. Selanjutnya fase kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pertama, guru meluruskan jawaban dari hasil diskusi tiap kelompok. Kedua, guru mengadakan evaluasi pembelajaran dengan siswa diberikan tes kemampuan pemecahan masalah dari materi SPLDV yang telah dibahas dan dikerjakan secara individu, yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika siswa serta mengetahui letak kesulitan siswa dalam menyelesaikan tes. Nah, yang terakhir ada kegiatan penutup di mana guru meminta siswa untuk menarik kesimpulan pembelajaran pada pertemuan tersebut. Lalu, yang selanjutnya guru memberikan tugas kepada siswa. Yang ketiga, guru menyampaikan topik pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan salam. Maka selanjutnya, setelah pelaksanaan tindakan penelitian, ada tahap observasi. Tahap observasi ini dilaksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dalam kegiatan pembelajaran ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap semua aspek sesuai dengan lembar observasi peneliti. Salah satu aspek yang diamati peneliti adalah mengamati pentingnya kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi SPLDV. Setelah selesai tahap observasi, maka ada tahap yang selanjutnya yaitu tahap refleksi. Tahap refleksi dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Tujuan dari tahap refleksi ini adalah untuk menemukan masalah, penyebab masalah, dan mencari solusi dari permasalahan berdasarkan hasil tindakan pada siklus pertama. Nah, yang selanjutnya itu ada siklus kedua. Siklus kedua ini tahapannya sama dengan tahapan siklus pertama, di mana terdiri dari perencanaan tindakan penelitian, pelaksanaan tindakan penelitian, tahap observasi, dan tahap refleksi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruth Clara Manik. Baiklah, di sini saya Ruth Clara Manik akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai pengumpulan data. Di mana pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan tes hasil belajar. Yang pertama itu adalah observasi. Menurut Widyoko, observasi itu merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Observasi ini merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan indikator pemecahan masalah. Berikut adalah kisi-kisinya. Yang pertama itu ada aspek kemampuan memahami masalah dengan mengidentifikasi apa saja yang diketahui dari soal itu dengan soal 1 dan 2. Selanjutnya itu mengidentifikasi apa yang ditanya dari soal dengan nomor soal nomor 3. Dan aspek yang kedua itu adalah kemampuan merencanakan pemecahan masalah dengan menggunakan rumus yang sesuai itu dengan soal nomor 4. Yang kedua menggunakan informasi yang diketahui untuk menyusun informasi baru dengan soal nomor 5. Aspek yang ketiga itu kemampuan menyelesaikan masalah atau melaksanakan rencana itu dengan nomor soal nomor 6 dan 7, yang mana aspeknya mensubstitusikan nilai yang diketahui dalam rumus dan menghitung penyelesaian masalah. Dan aspek yang keempat itu adalah kemampuan menafsirkan solusi yang diperoleh. Itu terdapat pada soal nomor 8. Selanjutnya itu adalah wawancara. Menurut Jali, secara umum yang dimaksud dengan wawancara itu adalah menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab, baik secara lisan, sepihak, berhadapan muka, maupun dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Indikator-indikator pemecahan masalah yang dilakukan dalam wawancara ini adalah berikut kisi-kisinya. Yang pertama itu adalah memahami masalah dengan nomor butir soal itu 1, 2, 8, dan 11.
Yang kedua itu adalah merencanakan dengan butir soal 3, 9, 12. Yang ketiga itu adalah melaksanakan rencana dengan butir soal 4, 5, 13, 14. Yang keempat itu adalah mengecek kembali dengan butir soal 6, 7, 10, 15. Dan yang terakhir adalah tes hasil belajar. Tes yang digunakan itu adalah berupa tes tertulis yang dikerjakan secara individu yang fungsinya untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah saat dan setelah mempelajari materi SPLDV ini. Berikut adalah kisi-kisi tes tertulis belajar. Dengan kompetensi dasar itu adalah 4.5, yang mana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang untuk indikatornya adalah 4.5.1, yaitu menyelesaikan himpunan penyelesaian dari masalah yang diberikan dengan jumlah soal 2 dan skor totalnya adalah 100. Nah, di sini pada penelitian kami ini menggunakan 4 instrumen, yaitu peneliti, lembar observasi, tes hasil belajar, dan wawancara. Yang mana peneliti merupakan instrumen yang paling utama, di mana peneliti adalah yang melaksanakan penelitian dan yang berperan sebagai perencana, pelaksana, pengamat segala tindakan, penganalisis data, sekaligus penyusun laporan hasil penelitian. Yang kedua itu adalah tes hasil belajar siswa, yang mana tes digunakan untuk mengetahui sampai mana kemampuan pemecahan masalah siswa mengenai materi yang diajarkan selama proses pembelajaran. Yang ketiga itu adalah lembar observasi, digunakan sebagai panduan peneliti dan observer dalam mengamati berlangsungnya pembelajaran. Lembar observasi ini akan disusun berdasarkan langkah-langkah pembelajaran melalui model problem-based learning dan indikator pemecahan masalah siswa. Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran tersebut, kemudian disusun kisi-kisi lembar observasi yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi butir-butir observasi. Yang keempat itu adalah lembar wawancara. Lembar wawancara ini akan digunakan sebagai panduan peneliti dan observer dalam mengetahui minat siswa dan pandangan siswa. Dari instrumen-instrumen di atas, untuk mengetahui baik atau tidaknya instrumen yang digunakan oleh peneliti, maka diadakan uji. Adapun rumus dan kriterianya itu melakukan validitas data, reliabilitas, indeks kesukaran soal. Seperti selanjutnya. Yang pertama itu adalah validitas. Validitas itu untuk menentukan perhitungan validitas butir, soal yang digunakan adalah dengan rumus korelasi produk momen. Seperti rumusnya tertera pada PowerPoint dengan RxY itu sebagai koefisien korelasi antara variabel dan variabel Y. N itu adalah banyaknya sampel atau peserta tes, X adalah skor item atau butir soal, Y adalah skor total item. Sesudah didapatkan hasil korelasinya, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut. RxY jika kecil dari 0 maka dikatakan tidak valid, dan jika besar dari 0 dan kecil dari 20 maka dikatakan sangat rendah. Jika lebih besar sama dengan 20 dan lebih kecil dari 40 dikatakan rendah. Lebih besar sama dengan 0,40, lebih kecil dari 0,60 dikatakan validitasnya sedang. Lebih besar sama dengan 0,60 dan lebih kecil dari 0,80 dikatakan validitasnya tinggi, dan lebih besar sama dengan 0,80 dan lebih kecil dari 1 itu validitasnya sangat tinggi. Selanjutnya itu adalah analisis tingkat kesukaran. Bermutu atau tidaknya butir-butir item pada instrumen dapat kita ketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitannya. Tingkatnya itu bisa kita ukur dengan rumus yang tertera pada PowerPoint, yaitu TK sama dengan B per N. Yang mana TK adalah tingkat kesukaran, B itu banyaknya siswa menjawab soal dengan benar, N itu adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Karena pada tes hasil belajar itu digunakan soal uraian, maka N-nya adalah jumlah siswa dikalikan dengan poin maksimal yang didapat oleh siswa. Jika sudah didapat nilai, maka bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Jika TK-nya sama dengan 0, maka diklasifikasikan sebagai terlalu sukar. Jika TK lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 30 dikatakan sukar, lebih besar sama dengan 30 dan lebih kecil dari 70 dikatakan sedang,
lebih besar dari 70 dan lebih kecil dari 1 dikatakan mudah, dan TK-nya jika sama dengan 1 maka dikatakan terlalu mudah. Selanjutnya itu adalah analisis reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran yang hanya dapat dipercaya apabila beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok yang sama dan diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Menurut Hamzah, perhitungan untuk mencari uji reliabilitas dapat digunakan rumus seperti tertera pada PowerPoint dengan klasifikasi nilai. Jika reliabilitasnya lebih kecil dari 0,20, maka diklasifikasikan sebagai sangat rendah. Lebih besar sama dengan 20 dan lebih kecil dari 40 dikatakan rendah. Lebih besar sama dengan 40, lebih kecil dari 60 dikatakan sedang. Lebih besar sama dengan 60 dan lebih kecil dari 80 dikatakan tinggi. Dan lebih besar sama dengan 80, lebih kecil dari 1, maka diklasifikasikan sebagai sangat tinggi. Lanjut adalah analisis data. Untuk yang pertama adalah analisis lembar observasi, di mana analisis ini untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mencapai indikator pemecahan masalah. Penilaian dilihat dari hasil skor pada lembar observasi yang digunakan. Untuk mencari nilai atau mencari persentase skor hasil observasi ini menggunakan rumus sebagai berikut. Persentase sama dengan jumlah skor yang diperoleh per skor maksimum kali 100%. Sesudah didapat hasil, maka bisa diklasifikasikan atau dikategorikan sebagai berikut. Jika persentasenya 81% sampai 100% itu dikategorikan sangat tinggi, 69 sampai 80% dikategorikan tinggi, 56 sampai 68% dikategorikan sedang, dan lebih kecil dari 55% dikategorikan rendah. Selanjutnya itu adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dianalisis untuk melihat ketuntasan siswa, nilai individu, skor kelompok, dan penghargaan kelompok. Yang pertama, peningkatan ketuntasan siswa mengikuti ketentuan sekolah masing-masing, yaitu siswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai lebih dari 75/100. Jika peneliti menggunakan ketuntasan sekolah tersebut, untuk menentukan persentase ketuntasan siswa dengan perhitungan sebagai berikut. Persentase ketuntasan sama dengan jumlah siswa yang lulus per jumlah siswa seluruhnya dikali 100%. Yang B, peningkatan hasil belajar siswa juga dilihat dari peningkatan nilai rata-rata siswa terhadap setiap siklus. Dengan rumus yang tertera pada PowerPoint, yang mana dengan nilai N itu adalah jumlah siswa dan nilai X adalah nilai siswa. Yang C itu adalah peningkatan nilai individu siswa diperoleh dari membandingkan skor tes sebelumnya dengan skor tes yang sekarang. Selanjutnya itu adalah analisis data wawancara. Yang pertama itu adalah reduksi data. Menurut Miles dan Huberman, dilihat dari segi bahasa, kata reduksi itu berarti pengurangan, susutan, penurunan, ataupun potongan. Jika dikaitkan dengan data, maka yang dimaksud dengan reduksi adalah pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan data tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, reduksi data merujuk pada proses menyeleksi, memusatkan, menyederhanakan, memisahkan, mengubah bentuk data yang terdapat pada hasil data. Jadi, dalam penelitian ini, langkah yang pertama dalam menganalisis data, hasil penelitian adalah dengan mereduksi data, baik itu data hasil observasi maupun wawancara, dengan memilih data yang relevan dengan tujuan perbaikan pembelajaran. Yang kedua itu adalah pemaparan. Menurut Yaomi dan Damopili, paparan data atau penyajian data mencakup berbagai jenis tabel, grafik, bagan, matriks, dan jaringan. Tujuannya yaitu untuk membuat informasi terorganisasi dalam bentuk yang tersedia, dapat diakses dan terpadu, sehingga para pembaca dapat melihat dengan mudah apa yang terjadi tentang sesuatu berdasarkan pemaparan datanya. Jadi, langkah kedua dalam analisis data kualitatif adalah pemaparan yang dilakukan setelah mereduksi data sebelumnya. Yang ketiga itu adalah inferensi.
Inferensi adalah usaha atau kegiatan memaknai data sesuai dengan konteksnya. Menurut Zuhidi, inferensi ini digunakan untuk menganalisis makna, maksud, atau akibat dari komunikasi. Jadi, dalam penelitian ini, tahap inferensi adalah tahap memaknai data sesuai data yang sudah diklasifikasikan sebelumnya. Lanjut dalam indikator kerja. Dalam penelitian ini mempunyai indikator-indikator keberhasilan kinerjanya, yaitu dengan aspek penilaian, merespon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan pencapaian 75%. Yang kedua itu adalah ketetapan dalam menerapkan pemecahan masalah dengan pencapaian 80%, mengkomunikasikan gagasan dengan pencapaian 75%, ketuntasan hasil belajar dengan pencapaian 80%. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih dan jika terdapat kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih.